kalian akan menonton motion comic berjudul Multikultural dalam Proklamasi Kemerdekaan. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, serta budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mempelajari materi kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peserta didik mampu mempelajari materi pengertian nilai multikultural. Peserta didik mampu mempelajari makna yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan, serta peserta didik mampu mempelajari materi nilai multikultural yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. Selamat menyaksikan! Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman baik dari segi budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat multikultural. Akan tetapi, pada hakikatnya masyarakat tetap hidup berdampingan dan memiliki tujuan bersama. Adanya kesadaran untuk membangun ikatan kehidupan secara utuh dan bulat tidak lain adalah berangkat dari kenyataan sekaligus pengalaman bangsa Indonesia, yakni proklamasi kemerdekaan. Perang Pasifik disebut juga dengan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun. Perang ini terjadi antara Jepang dan sekutu, termasuk di dalamnya yaitu Amerika Serikat, Filipina, dan Selandia Baru. Dalam perang ini Jepang mengalami kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada tanggal 7 September 1944, di dalam sidang istimewa ke-85 Teikoku Ginkai di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Tujuannya untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Indonesia akan merdeka! Masyarakat Indonesia menyambut hangat janji kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan BPUPKI pun dibentuk. Rajiman Widyodiningrat, salah satu tokoh pergerakan nasional, dilantik menjadi ketuanya. Setelah bersidang sebanyak 2 kali, kerja BPUPKI berjalan dengan baik. Sesuai dengan harapan Jenderal Terauchi Hisaichi, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggotanya pun telah diumumkan. Sebagian besar merupakan anggota dari BPUPKI. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom nuklir kembali dijatuhkan di kota Nagasaki. Bertepatan dengan itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiga tokoh pergerakan nasional itu bertemu dengan Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Kekalahan Jepang membuat terjadinya kekosongan kekuasaan
di Indonesia. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Di tengah kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dalihnya, Situasi Jakarta sedang genting, Bung. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Iya, Hatta benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Apa maksudmu? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke Rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi adalah buah pikiran 3 tokoh nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno lalu membacakan di depan anggota PPKI dan pemuda. Naskah yang singkat tetapi semua menyetujuinya. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan banyak orang tepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tokoh pergerakan hadir dan memberi penghormatan saat bendera merah putih jahitan Fatmawati dikibarkan. Indonesia telah merdeka. Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Nah, itu tadi kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut menjadi peristiwa bersejarah yang selalu diingat oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, peristiwa tersebut memiliki makna yang berarti bagi negara dan masyarakat Indonesia. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, merupakan titik kulminasi penjebolan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang ketiga, menjadi awal peri kehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas. Selanjutnya, berdirinya NKRI. Yang kelima, terhapusnya penjajahan di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai jembatan emas. Makna-makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tidak hanya sampai di situ loh. Ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Salah satunya nilai multikultural. Apa sih nilai multikultural itu? Secara etimologis, multikultural dibentuk dari 3 kata, yaitu multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isma yang berarti aliran atau paham. Nilai multikultural adalah nilai-nilai baik seperti nilai toleransi, nilai menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya.
Lalu, apa saja sih nilai-nilai multikultural yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan? Masyarakat Indonesia telah melewati berbagai proses menuju kemerdekaan bersama-sama. Masyarakat Indonesia juga telah hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan dan waktu yang tidak sebentar. Berbicara mengenai kronologi proklamasi kemerdekaan, yuk kita analisis dari peristiwa-peristiwa penting yang di dalamnya terdapat nilai multikultural. Peristiwa yang pertama yakni Rapat BPUPKI. Rapat BPUPKI dilakukan untuk merumuskan dasar negara untuk Indonesia. Tentu saja, terdapat nilai multikultural yakni nilai toleransi, saling menghargai pendapat, dan menjunjung nilai kesatuan dan persatuan. Peristiwa selanjutnya yang mengandung nilai multikultural yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa Rengas Dengklok terdapat nilai multikultural yang didorong karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Secara lebih jelas perbedaan tersebut sebagai berikut. 1. Terdapat perbedaan golongan yaitu golongan tua dan golongan muda. 2. Terdapat perbedaan pendapat pola pikir antara golongan tua dan golongan muda dalam memproklamasikan kemerdekaan. 3. Terdapat perbedaan kepentingan antara golongan tua dan golongan muda dalam mencapai suatu tujuan atau kemerdekaan Indonesia. Perbedaan tersebut timbul dikarenakan golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua tidak ingin tergesa-gesa. Lalu, apa yang dilakukan? Yaitu mencari resolusi. Nah, resolusi konflik ini yang juga merupakan nilai multikultural. Resolusi konflik dari perbedaan tersebut antara lain 1. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. 2. Keyakinan yang kuat untuk persatuan dapat diambil dari semangat Insinyur Soekarno dalam memproklamasikan dan yakin dapat menyatukan berbagai macam kemajemukan masyarakat Indonesia. 3. Menghargai perbedaan pendapat serta pola pikir seseorang. Karena bagaimanapun perbedaan apabila saling menghargai akan menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan. Peristiwa selanjutnya yaitu pembuatan teks proklamasi kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan membutuhkan gagasan-gagasan untuk mewakili keinginan masyarakat Indonesia untuk merdeka. Sama seperti sidang BPUPKI, dalam pembuatan teks proklamasi juga menjunjung tinggi nilai persatuan, nilai toleransi, menghargai pendapat, dan adanya rasa saling memiliki terhadap bangsa Indonesia. Dari uraian tersebut, kita menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai multikultural dalam proklamasi kemerdekaan yakni 1. Nilai toleransi, 2. Nilai saling menghormati, 3. Nilai menghargai pendapat atau mutual respect, 4. Nilai saling percaya atau mutual trust, 5. Memahami satu sama lain atau mutual understanding, 6. Nilai persatuan, 7. Nilai kerjasama. Nah, kita sebagai generasi muda harus menjunjung nilai-nilai kebaikan dan tujuan negara Indonesia untuk Indonesia yang lebih sejahtera.